Video ini adalah quick guide untuk kamu yang sudah mau tekan polis asuransi, biar kamu nggak salah beli asuransi. Halo semua, kenalin nama aku Zahira. Aku menyebut diriku sebagai insurance storyteller karena memang aku berada di industri asuransi dan membuat konten edukasi tentang asuransi. Sebagai disclaimer, di sini aku tidak mempromosikan satu perusahaan asuransi apapun, tapi aku mau merekomendasikan untuk teman-teman yang mau beli polis asuransi, ada syarat dan ketentuan yang perlu kamu ketahui biar kamu nggak salah beli asuransi. Oh ya, satu lagi, sebelum kamu cek hal ini, pastikan kamu sudah tahu apa saja nih produk yang mau kamu ambil yang pasti sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi langsung aja, apa aja sih poin-poin pentingnya? Yang pertama, perhatikan masa tunggu. Jadi masa tunggu itu adalah jangka waktu yang harus dilalui sebelum polisnya aktif. Jadi di dalam masa tunggu tersebut, nasabah belum bisa pakai tuh asuransinya. Nah, ada beberapa jenis masa tunggu sesuai dengan jenis manfaatnya. Contoh yang pertama, kalau asuransi jiwa itu tidak ada masa tunggu. Biasanya setelah polisnya aktif, manfaat asuransinya juga aktif. Kalau asuransi penyakit kritis, biasanya masa tunggunya 90 hari. Nah, kalau untuk asuransi kesehatan, biasanya masa tunggunya dibagi-bagi nih. Contohnya, untuk penyakit biasa masa tunggunya 30 hari, untuk penyakit kritis 90 hari, atau juga ada yang 12 bulan untuk beberapa penyakit khusus. Yang kedua, perhatikan pengecualiannya. Pengecualian adalah kategori penyakit yang tidak di-cover di dalam polis asuransi tersebut. Nah, selain itu, pengecualian mempunyai anak nih, namanya pre-existing condition. Apa sih pre-existing condition? Pre-existing condition adalah penyakit yang dikecualikan karena sudah ada sejak sebelum polis diajukan. Apakah semua penyakit dimasukkan ke dalam kategori pre-existing condition? Jawabannya belum tentu, tergantung dari keputusan si pihak asuransi. Biasanya saat pengajuan, pihak asuransi akan meminta nasabah untuk melakukan medical check-up terlebih dahulu. Nah, dari hasil medical check-up itulah, perusahaan asuransi bisa menimbang nih kira-kira nasabah ini bisa di-cover 100% atau dikecualikan untuk penyakit tertentu. Yang ketiga, perhatikan detail manfaatnya. Nah, untuk santunan penyakit kritis itu biasanya terbagi menjadi beberapa tahap, seperti ada tahap early, tahap intermediate, atau bahkan advance. Lalu, besaran uang pertanggungan yang akan cair tergantung pada kondisi penyakit si nasabah tersebut. Jadi contoh nih, misalnya si nasabah terkena sakit kanker tapi baru stadium awal, yaitu termasuk ke dalam early. Nah, uang pertanggungan yang akan cair bisa jadi hanya 50% saja. Nah, kemudian pada saat nasabah sudah naik tahap menjadi intermediate atau advance, baru sisa uang pertanggungannya bisa dicairkan. Untuk asuransi kesehatan, biasanya tabel manfaatnya tuh banyak banget. Tapi ada beberapa poin nih yang aku highlight, yang menurut aku ini benar-benar harus dipertimbangkan besarannya. Seperti biaya aneka perawatan. Nah, biaya aneka perawatan itu mencakup biaya obat-obatan atau infus selama kita dirawat inap. Lalu ada biaya kunjungan dokter. Nah, kunjungan dokter ini kita juga harus lihat nih, berapa kali kita di-covernya. Terkadang ada kunjungan dokter yang hanya di-cover 1 kali dalam 1 hari. Atau bahkan bisa 2-3 kali. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Lalu lihat juga biaya operasi dan pembedahan. Nah, untuk operasi itu biasanya juga terbagi-bagi lagi tuh teman-teman. Seperti ada operasi minor atau mayor. Nah, itu berapa yang di-cover. Nah, yang terakhir aku juga lihat nih, apakah ada manfaat tambahan untuk penyakit kritis. Biasanya untuk penyakit kritis itu ada limitnya tersendiri. Nah, sisanya seperti ambulans atau santunan harian, itu aku mengikuti aja dengan plan yang diambil. Yang pasti, beberapa hal poin penting tadi itu udah kita make sure dulu di awal. Tapi kalau bisa teman-teman ambil asuransi kesehatan yang sesuai tagihan. Yang keempat, perhatikan cara klaim. Nah, untuk cara klaim ini, kalau asuransi jiwa atau asuransi santunan penyakit kritis biasanya hanya memerlukan dokumen-dokumen ya, seperti resume medis atau misalnya hasil surat diagnosa dan sebagainya. Nah, yang wajib teman-teman tahu sebagai nasabah itu adalah asuransi kesehatan. Nah, gimana cara pengajuan klaimnya? Apakah cukup dengan cashless menunjukkan kartu atau harus reimburse? Atau bahkan ada juga asuransi yang harus dirawat inap dulu, baru rawat jalannya bisa di-cover. Yang kedua, perlu tahu nih kalau misalnya kita dirawat inap, terus tiba-tiba pengen naik kelas nih di atas dari plan kamar yang ditanggung asuransi. Nah, itu bagaimana prosedurnya? Biasanya untuk nasabah yang mau naik kelas kamar itu ada perhitungan yang namanya prorata. Jadi nanti biaya selisihnya akan ditanggung oleh nasabah juga.
Nah, untuk menghitung biaya selisih itu, pakailah rumus prorata. Nah, mungkin nanti soal prorata ini aku juga akan bahas di video selanjutnya. Yang kelima, setelah beli polis, jangan lupa untuk review polis kamu. Minimal 2 tahun sekali kita perlu review polis, lihat manfaatnya, lalu hitung lagi dengan kebutuhan kita saat itu. Sebagai contoh, asuransi yang sifatnya santunan. Misal, di 10 tahun lalu saya ambil asuransi santunan sebesar 100 juta. Mungkin itu besar di 10 tahun yang lalu, tapi di hari ini 100 juta mungkin sangat kecil ya. Jangan lupa setelah teman-teman review dan di-upgrade, pastikan teman-teman mengetahui apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang terbaru di polis tersebut. Jangan sampai terjadi diskon pada saat upgrade polis. Oke, jadi kesimpulannya, mau apapun produk yang teman-teman ambil dari perusahaan asuransi manapun, itu akan sulit kalau teman-teman tidak memahami syarat dan ketentuan polis dan juga detail manfaatnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman agar nggak salah beli asuransi. Oke, segitu dulu video dari aku. Klik tombol like kalau kamu suka video ini, atau kamu juga bisa share ke teman kamu supaya nggak banyak orang yang merasa gagal beli asuransi. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan update dari aku. Oh ya, teman-teman juga boleh follow Instagram aku di Zahira Emastika untuk diskusi asuransi lebih lanjut. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.